nggak apa-apa nanti biar Mas Gis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas konsep tauhid di dalam Al-Qur'an atau berdasarkan Al-Qur'an ya. Judul yang baru dan ini materinya kayaknya rada cukup panjang jadi butuh waktu beberapa kali pertemuan ya, nggak apa-apa ya, bersambung. Jadi siapin Qurannya Bun. Ya. Sudah ada Ustaz. Ada. Catatannya udah? Sudah, insya Allah. Ya. Lembutannya ada di sini, nggak kemana-mana ya. Jatuh. Iya, wajahnya nongkrong di sini, pikirannya kemana-mana, itu nggak nyambung. Oke, baik. Nah, bicara tentang tauhid ya, kita sering mendengar kata atau kalimat tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada pesantren pakai label tauhid, seperti Darut Tauhid ya gitu ya. Ada bendera dipakai label tauhid, bendera tauhid, macam-macam lah ya. Nah, tauhid itu secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab ya. Dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan. Wahada, yuwahidu, tauhidan. Nah, jadi kedudukannya sebagai masdar ya, yang artinya keesaan atau mengesahkan artinya. Maksudnya dari kalimat tauhid adalah i'tikad atau keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah esa atau tunggal atau satu. Itu secara bahasa. Nah, pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah atau keesaan Allah. Mentauhidkan Allah berarti mengakui keesaan Allah atau mengesahkan Allah itu sendiri. Jadi mentauhidkan berarti mengesahkan atau mengakui keesaan Allah secara bahasa begitu. Nah, kalau ada kata tauhid, berarti ada lawannya. Kalau tauhid artinya mengesahkan, maka lawannya adalah syirik. Artinya mempersekutukan. Ya, kalau tauhid mengesahkan, berarti lawannya mempersekutukan atau disebut dengan syirik. Nah, orangnya disebut dengan musyrik. Syirik itu perbuatannya, orangnya disebut musyrik. Musyrik. Ya, mengesahkan Allah berarti mentauhidkan Allah berarti mengesahkan. Kalau syirik berarti mempersekutukan Allah atau menyembah atau mengabdi kepada selain Allah. itu dalam konsep tauhid Allah gitu. Maka orang tersebut masih dalam posisi musyrik. Gitu ya. Jadi harus kenal kepada Allah. Kalau tidak, maka kita masih termasuk golongan musyrik. Ya. Nah, coba dilihat di Quran surat 9 ayat 6.
9 ayat 6. Silakan dari Bu Amel. Paling duluan hadir nih. Oh, oke. Enggak, Surah At-Taubah ya Ustadz. betul. At-Taubah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui tentang apa? Pertanyaannya. Ulangi ya kalimatnya, coba diulang kalimatnya. Dan jika di antara kaum Di antara kaum musyrikin. musyrikin, Jadi ini lagi cerita siapa? Kaum musyrikin. Kaum itu artinya orang-orang. Ya. Dan jika ada di antara orang-orang yang musyrik itu, orang musyrik ya ceritanya, datang meminta, minta apa? Perlindungan. Maka lindungilah. Ya. Terus Agar dia mendengar firman maka Allah. lindungilah supaya dia sempat mendengar firman Allah. Coba kita terjemahin satu-satu ya, biar nggak rancu. Wa in ahadun itu salah seorang. Dari kata ahad. Ahadun bisa berarti satu, bisa berarti seseorang atau salah satu. Minal musyrikina, dari orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang mempersekutukan Allah. Tadi musyrik lawannya apa? tauhid, Lawannya tauhid. Jadi orang ini belum bertauhid, bertauhid gitu ya. Salah satu di antara orang-orang apa? Kalau lihat akar katanya dari kata alif, jim sama ro, ajirhu. Ajrun itu artinya upah. Bisa upah, bisa pahala, bisa balasan, bisa bantuan, banyak ya. Jika datang kepadamu salah satu, bisa minta apa lagi ya bahasanya. Kalau di sini minta perlindungan. Terjemahnya perlindungan. Istajaro itu lebih kepada transaksi ya. Transaksi, bisa minta kerjaan juga bisa, Bu. Ya, fa'ajirhu, maka berilah dia, lindungilah dia. Terus hatta yasma'a, sampai ya, atau di sini supaya ia mendengar, hatta yasma'a, supaya dia mendengar kalam Allah, kalam tentang Allah. Nah, diterjemahkannya supaya ia sempat mendengar firman Allah, supaya dia mendengar kalam Allah. Kalam itu artinya pembicaraan, ya, tentang Allah. Berarti sebelumnya dia belum apa? Belum mendengar perkataan atau percakapan atau pernyataan tentang Allah. Oke. Summa kemudian ablighu. Ablig itu dari kata balago. Balago itu artinya sampai. Cuman diterjemahkan summa ablighu, kemudian antarkan. Antarkan kemana? Orang ia datang ke kita kok. Ya, makmanah dari kata amanah. Amanah yu'minu imanan. Kalau makmanahu tempatnya iman. Apa maksudnya? Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
Nah, maksudnya sampaikan mereka ke tempat yang aman. Mana itu dari kata amana yu'minu imanan. Kalau mana itu tempatnya iman. Nah, tempatnya iman di mana, Bu? Di hati. Supaya hati mereka beriman kepada Allah. Jadi kalam Allahnya sampai ke hati. Karena itu mereka kemudian menjadi beriman. Nah, tapi untuk bisa beriman kan mesti tahu dulu, harus ngerti gitu loh, Bu. Makanya di ujung ayatnya bahwa mereka kaum yang tidak mengetahui. Berarti kaum yang tidak mengetahui tentang kalam Allah atau orang yang belum mengenal tentang Allah, berarti posisinya masih musyrik. Gitu ya. Nah, makanya jangan sampai kita tidak mengetahui kalau tidak mengetahui tentang Allah, belum pernah namanya aman hati kita. Aman tuh ya satu akar kata dengan iman. Gitu ya. Kayak lagi orang yang belum mengenal Allah atau tidak mengetahui tentang Allah, maka dianggap hatinya belum beriman. Nah, atau belum mentauhidkan Allah, belum bertauhid, maka kedudukannya masih musyrik. Tapi jangan nuduh ke orang ya, nuduhnya ke kita aja. Apakah saya sudah bertauhid atau masih musyrik? Nah gitu. Bagaimana itunya apa namanya indikasinya? Tadi kita udah kenal Allah apa belum? Gitu ya, sudah tahu tentang kalam Allah apa belum? Kalau belum tahu berarti ya harus mengakui saya masih dalam posisi musyrik. Nah, supaya tidak musyrik lagi harus bertauhid. Dan bertauhid itu harus paham, harus ngerti gitu ya, harus ngerti. Nah, kalau kita bicara tauhid berarti bicara tentang bagaimana kita mengesahkan Allah gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada sebutan Allah, ada sebutan Rob, dan ada sebutan ilah. Ya, karena mentauhidkan kan mengesak. Ilahnya. Gelap-gelapan ya. Nah, ini internetnya rada gangguan, maaf. Silakan. Ibu siapa tadi yang mau baca? Ibu Emma juga boleh. Surat apa Pak Ustadz? Surat 6, ayatnya 102. Surat 6, Al-An'am, ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Allah, Allah-lah pemelihara segala sesuatu. Ya, coba lihat Arabnya. Ada sebutan Allah nggak? Ada ya? Dzalikumullahu. Nah, ada Allah ya? Ya. La ilaha illallah. Rabbukum. Nah, Rob. Sebutannya Rob, artinya Tuhan. La ilaha, ilah. Ilah apa artinya? Tuhan. Tuhan juga kan? Ya. Ya, la ilaha, tidak ada ilah. Tadi Rob artinya Tuhan.
Ilaha juga artinya Tuhan. Apa bedanya, Bu? Tuhan dengan Tuhan. Apa bedanya Rob dengan ilah? Rob Tuhan, ilah Tuhan. Kenapa dibedain ya? Nah, itu yang harus kita tahu ya. Apa bedanya Rob dengan ilah. Tetapi Allah tidak pernah diterjemahkan. Allah tetap aja Allah ya artinya ya. Allah artinya. Rob Tuhan. Ilah Tuhan. Jadi sebutannya ada Allah, ada ilah, ada Rob dan ilah. Ya gitu ya. Demikian itulah Allahu, Allah. Robbu, Tuhan, kum kamu. La, tidak ada ilah Tuhan kecuali Dia. Nah, Allah, Rob dan ilah adalah pencipta. Ya, Allah adalah pencipta. Ya, kholiku, dia adalah pencipta segala sesuatu. Berarti segala sesuatu adalah ciptaan Allah atau diciptakan oleh Allah. Nah, kalau Allah itu pencipta, kholik, nah segala sesuatu yang diciptakan disebut apa? Makhluk. Berarti yang namanya makhluk itu pasti bukan Allah. Bukan Allah. Kenapa? Karena Allah itu bukan makhluk, bukan yang dicipta, tetapi pencipta. Nah, sekarang begini. Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan, atau kita yang menciptakan Allah? Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan. Pernah nggak kita menciptakan Allah? Tidak. Jangan, karena Allah bukan ciptaan. Ya, misalnya gini, Ibu kan sholat nih, terus ngebayangin, dicipta-cipta gitu, Bu. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh lah, Allah bukan dicipta. Nggak boleh diciptakan Allah tuh. Emangnya apa kali? Ya, karena Allah itu pencipta, bukan yang dicipta. Allah pencipta segala sesuatu. Nah, segala sesuatu yang diciptakan namanya makhluk. Berarti apapun makhluknya pasti bukan Allah. Gitu kan. Allah tuh kholik ya. Nah, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Sembahlah Dia Allah sebagai pencipta, bukan diciptakan. Jadi Allah tuh nggak bisa diciptakan. Ya, nah, jangan sampai kita menyembah Allah, Allahnya dicipta-cipta gitu, Bu. Dibayang-bayangin. Ya. Ibu dalam sholat ngebayangin apa? Suka ngebayangin sesuatu nggak? Iya. Allah nggak, jangan dibayang-bayang gitu. Iya. Ngebayangin mungkin terbayang. Nah, Allah yang terbayang itu Allah ciptaan Ibu apa yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita. Yakin? Yakin Iya. nggak Allah yang kita sembah, yang kita bayangin itu Allah yang menciptakan kita? Yakin. Kalau itu benar-benar Allah yang menciptakan, Allah yang dibayangin Ibu Emma dengan Ibu Dede dengan Ibu Amel sama nggak? Sama. Pernah cross check nggak? Allah yang kamu sembah itu kayak apa sih? Itu diterangin. Kok nggak sama sih? Aku mah begini ngebayanginnya, masa beda? Iya, gitu ya. Nah, makanya nanti kita harus kenal Allah tuh gitu maksudnya supaya nggak keliru. Ya. Jadi ada sebutannya Allah di ayat ini ya. Ada sebutan Ya Rob. Rob dan ada sebutannya ilah. 10 ayat 32. Surat 10. Ya, Ibu Dede. Kelihatan nggak Qurannya, Bu Dede?
Ini. Gelap-gelapan. Kurang terbaca, Ustadz. Ibu EN panggilnya. Iya. Boleh. Boleh manggil Dede, boleh manggil EN, boleh manggil Den. Oh. Kurang terbaca, Pak Ustadz. Duet. Ya? Maaf. Ya, duet aja duet Ibu Deden, Ibu EN, duet. Ini Monggo. kurang terbaca. Terjemahannya kurang terbaca. Ayat 32 ya, Pak? Betul, 10 ayatnya 32. Siapa yang baca? Saya kurang terbaca ini Qurannya. Saya Pak Ustadz. Ganti aja. Nanti. Ibu Tami aja nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Dengan yang tadi. Ya. Kalau di surat 6:102 tadi sebutannya Allah, Rob, dan Ilah ya. Ilah. Nah, kalau di ayat ini Allah, Rob, dan Rob Al-Haq. Ya, gitu ya. Itulah Allah, Rob kamu yang Al-Haq. Al-Haq itu kebenaran atau sebenarnya, diterjemahkan sebenarnya. Sebenarnya. Demikian itulah Allah, Rob, yang Al-Haq. Ya berarti, ini berarti kalau kita lihat Terusnya ilah badanya Rob, Rob badanya Allah. Nah di surat 10 Al-Haq adalah badannya Rob dan Rob badannya Allah. Berarti antara ilah dengan Al-Haq punya kedudukan yang sama. Ya. Sekarang diurut yang ketiga. Allah, Rob, ilah. Terus di ayat 10 Allah, Rob dan Al-Haq. Al-Haq. Berarti ilaha dengan Al-Haq kedudukannya sama. Nah, kalau begitu Al-Haq itu apa? Nah, kita cari tahu dulu yang disebut dengan Al-Haq itu apa ya? Nah, coba lihat di surat 39. Surat Ayat 2. 39. 39. Ayat 2. Ibu Sri boleh? Ya, ayat 2. Surat 9. 39. Az-Zumar. Sudah ketemu? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka meminta Allah dengan kepadanya. Sudah? Ya. Ada kalimat Al-Haqnya enggak, Bu? Ada. Ada. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Membawa apa Quran turun? Membawa Quran. Al-Haq. Quran turun dengan Bil-Haqi. Ya, kami telah menurunkan kitab Al-Quran dengan Al-Haq. Al-Haq. Jadi antara Quran dengan Al-Haq bersatu apa berpisah? Bersatu dengan ya. Al-Kitaba bil-Haq, kitab dengan hak. Berarti kitab dan Al-Haq satu. Bersatu ya. Oke. Al-Quran dengan hak. Nah, bersama Al-Haq. Quran turun bersamaan dengan Al-Haq.
Nah, dibaca lagi di surat 5. Sudah. 105. Ibu siapa ya? Surat apa? Maaf nih internetnya jadi unstabil ya. Surat apa? 17 105. Oh, Ibu Rince mau baca? surat 17. Surat 17 105 ayatnya. Al-Isra. Al-Isra. Al-Isra, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabil haqqi. Ya, terus. Ya, lanjut. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Artinya, Bu, Dan kami turunkan Al-Quran dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. ya, bahasa Arabnya ada Qur'annya nggak, Bu? Tidak ada. Tidak Yang haki. ada al-haq ya. Wabil Ya. haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Jadi al-haq itu apa, Bu? Jadi al-haq itu Quran. apa? Quran. Quran. Berarti iya, al-haq itu berarti Quran. Quran. Nah, kalau al-haq itu adalah Quran, Quran dari mana? Quran itu dari mana, Bu? Dari Allah. Dari Allah. Berarti sesuatu yang dari Allah berupa al-haq, berupa Quran adalah kebenaran. Berupa al-haq adalah Quran, gitu ya. Quran adalah al-haq dari Allah. Nah, coba lihat satu lagi surat 10. Surat 10 Yunus ayatnya 108. Surat berapa? 10 ayat 108. Surat Yunus. Surat Yunus. Al-Haq juga. Iya, coba baca lagi. Oh ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Artinya, Bu? Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran, yaitu Al-Quran. Dan Tuhan dari Tuhanmu. Sebab Dari itu Tuhan. barang mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri, dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Nah, di ayat ini al-haq diterjemahkan apa, Bu? Al-Quran. Nah, ini melangsung ya. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu al-haq. Telah datang kepadamu kebenaran dalam kurung Al-Quran. Dari Robmu. Berarti al-haq adalah Al-Quran. Al-Quran datang dari Rob. Dan Rob adalah badalnya Allah. Nah, Quran itu berisi tentang kalam Allah. Betul nggak? Quran isinya atau berisi tentang kalam Allah atau firman Allah.
atau titah Allah. Nah, saya ulangi ya. Bahwa al-haq kedudukannya sama dengan ilah. Ya. Ilah badalnya Rob, Rob badalnya Allah. Al-haq juga disebut sebagai Al-Quran. Nah, Al-Quran itu isinya adalah kalam Allah. Ya, kan kalau dalam sebuah acara tuh acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi, kalam Allah. Yang dibaca apa biasanya? Quran apa komik? Al-Quran. Nah, gitu ya. Berarti Al-Quran berisi tentang kalam Allah. Kalamullah itu juga sama artinya dengan firman Allah. Firman Allah sama juga dengan titah. Titah itu apa, Bu? Perintah. Perintah. Quran kan isinya perintah Allah kan? Ya. Nah, berarti ilah itu secara bahasa artinya titah, Bu. Titah. Titah itu juga bisa berarti pernyataan. Ya. Kalau kita berkatanya gini, la ilaha illallah. Berarti artinya apa? Tidak ada pernyataan kecuali pernyataan Allah. Tidak ada titah kecuali titah Allah. Nah, ilah diterjemahkan sebagai Tuhan. Kalau Tuhan berarti harus disembah ya. Nah, kalau kita harus menyembah Allah sebagai ilah, berarti yang diikuti, yang dipatuhi, apanya Allah, Bu? Perintahnya. Nah, perintahnya atau titahnya. Nah, titah itu ilah. Ilah itu sama kedudukannya dengan al-haq. Al-haq itu adalah Al-Quran. Berarti kalau kita menyembah Allah, ikuti Al-Quran. Kenapa mengikuti Al-Quran sama dengan menyembah Allah? Kenapa? Karena Al-Quran isinya kalau Nah, karena Quran isinya titah Allah. Quran isinya perintah Allah. Contohnya gini. Anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Misalnya ya. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu suka membantah perintah orang tuanya. Apakah suka melawan orang tuanya? suka mengikuti perintah orang tuanya. Jadi mengikuti titah itu berarti patuh kan? Berarti berbakti namanya, Bu. Nah, mengabdi kepada Allah wujudnya ya tadi menjalankan titahnya. Iya. Artinya apa? Kalau kita mengingkari Quran sama dengan mengingkari ilah. Mengingkari ilah sama dengan mengingkari Rob. Mengingkari Rob sama dengan mengingkari Allah gitu ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Oke. Nah, kembali ke tauhid tadi. Nah, dari dua ayat tersebut di atas tadi dan dua ayat yang di atas. Surat 6 102 dan surat 6. Ya, dan surat 10 ayatnya 32 kan? Ya. Arti ada 3 sebutan. Allah, Rob, dan Ilah. Nah, sehingga dalam ilmu tauhid itu dibagi 3. Ya, jadi ilmu tauhidnya dibagi 3. Jadi ada tauhid asma 1 diwakili dengan Allah kalimatnya. Ada yang disebut dengan tauhid rububiyah diwakili kalimatnya oleh Rob. Dan ada tauhid uluhiyah atau ilahiyah. Ya, jadi pembagian ilmu tauhidnya jadi 3 tuh. Karena sebutannya ada 3.
Ya, jadi dalam mempelajari ilmu tauhid, tauhidnya dibagi 3. Ada tauhid apa tadi, Bu? Asma diwakili dengan lafaz Allah, Allah. Ada tauhid rububiyah, diwakili dengan lafaz Rob, Rob, dan tauhid uluhiyah, uluhiyah atau ilahiyah diwakili dengan kalimatnya apa? ilah. Ilah. Tauhid tadi artinya apa? Yakinan. Percaya. Keyakinan. Terus keyakinan apa? Keyakinan mengesahkan Allah. Yakin Allah Mengesahkan itu Allah. Maha Esa. Berarti boleh Itu nggak? Maha Esa. Artinya boleh nggak mempersekutukan Allah? Tidak boleh. Mempersekutukan Rob? Tidak Tidak boleh. boleh. Mempersekutukan ilah? Tidak boleh. Nggak boleh. Jadi musyriknya ada berapa? Kalau gitu. 3. Ada 3 juga. Ada 3. orang mempersekutukan Allah, Allah, ada juga yang mempersekutukan Rob, ada juga yang mempersekutukan ilah. ilah. Nah, coba lihat ayatnya ya. Ada orang yang mempersekutukan Allah. Tidak boleh? Iya, nggak boleh. Surat 13. Frida, udah bengong aja. Sendat-sendat itu Quran ayat berapa? Surat 31 ayat 13. Lukman tuh. Luqman, iya. Silakan Teh Frida. Iya. Sama ayatnya enggak? Sama Arabnya artinya dulu aja. biar kebaca, ada kalimatnya ya. Apa artinya aja? Arabnya Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ada kalimat la tusyrik billah. La tusyrik billah. Jangan mempersekutukan Allah. Karena mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Zolim, zulmun itu artinya kegelapan, azim itu sangat. Jadi kegelapan yang sangat gelap. Artinya orang yang sama sekali gelap tentang Allah, tidak mengenal Allah sama sekali, gitu ya. Itu namanya zulmun azim. Zulmun adim itu kalau diumpamakan ya malam hari di Pangandaran, Bu. Malam hari gelap nih. Jadi malam hari yang gelap, Ibu ke tengah lautan. Ya. Kalau gelap malam hari bisa lihat apa, Bu? Nggak lihat. Ya, Ibu tengah malam gelap banget ke tengah lautan, kan gelap tuh. Gelap. Ya, nggak bisa nggak bisa lihat laut, nggak bisa lihat darat. Laut aja nggak kelihatan dong di atas perahu. Nah, dari atas perahu, di tengah lautan yang gelap, Ibu nyemplung ke bawah laut. Tambah gelap nggak? Gelap. Tambah gelap. 2 kali gelapnya kan? Nah, udah gelap, atasnya nyemplung ke bawah laut, tambah gelap lagi kan? Iya. Udah nyemplung ke dasar laut, dimakan ikan paus, Gelap. dicapluk, gelap lagi nggak, Bu? Gelap. Nah, Luar biasa. Nah, jadi Ibu ada di dalam perutnya di dalam laut, lautnya di tengah malam. Bisa lihat apa, Bu? Tidak lihat apa-apa. Nah, itu namanya zulmun azim. Jadi gelapnya berlapis-lapis, 3 lapisnya. Allah. Jadi benar-benar blank gitu. Boro-boro lihat cahaya, Bu. Itu namanya zulmun azim.
Nah, kalau kita dalam posisi zulmun azim, tidak bisa melihat cahaya, tidak mengenal Allah sama sekali, Bu. Blank. Nah, zulmun azim tadi. Itu sama dengan juga mempersekutukan Allah. Jadi harus kenal nggak kepada Allah? Harus. Harus. Kalau enggak jadi zulmun azim nanti. Zulmun azim. Iya. Nah, itu yang pertama. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Juga kita tidak boleh mempersekutukan Rob. Ya. Coba lihat surat 18. 18 ayatnya 38. Al-Kahfi. Iya. Lakinna wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Ya. Artinya, Bu? Ini tidak boleh mempersekutukan apa ayatnya? Wala usyriku bi Rabbi Robbi. Kalau tadi la tusyrik billah. Ini la usyriku bi Robbi. bi rabbi ahada. Dialah Tuhanku Rob. Dan aku tidak mempersekutukan Robku dengan seseorang. Jadi tidak boleh juga mempersekutukan Rob. Ya. Atau menduakan Rob. Dan juga tidak boleh mempersekutukan ilah. Nah, di surat 41 ayat 6. 41 ayat 41. Ibu Tik-Tik. 41 ayat 6. Sebentar, lagi mencari. Oh iya, lama juga boleh, Bu. Loading, sorry. Iya. 41 ayat Ayat 6. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Nah, terjemahannya Bu Tik-Tik. katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Nyah apa? Mempersekutukan apa, Bu? Ilah. Ilah. Ilah Allah. kan kalimatnya ilah hukum, ilahun wahid. Ilah hukum, ilahun wahid. Tuhanmu, ilah kamu, ilah yang satu. Ilah yang esa. Maka celaka bagi orang yang mempersekutukan ilah ya. Artinya kita tidak boleh mempersekutukan ilah. Tidak boleh mempersekutukan Rob. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Agar kita tidak disebut sebagai musyrik, kita tidak boleh tidak tahu. Ya, kita tidak boleh tidak tahu. Jadi harus tahu. Harus paham tentang Allah. Harus tahu dan paham tentang Rob. Harus tahu dan paham tentang ilah. Dari mana kita bisa tahu ya tentang Allah, tentang Rob, dan tentang ilah? Dari mana, Bu? Dari Al-Quran. Iya, dari Al-Quran. Kenapa harus dari Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Ilah ya. Ya, Quran adalah kalam Allah atau titahnya Allah. Kalam Allah atau firman Allah atau titah Allah sama dengan ilah kedudukannya. Ilah badalnya Rob.
Rob badalnya Allah. Ya. Jadi Allah sendiri yang menjelaskan tentang dirinya. Yang siapa yang lebih tahu tentang pribadi ibu? Siapa? Diri sendiri. Ya, jadi kalau kita ingin kenalan sama seseorang, nanya orang lain apa nanya orangnya? Nanya orangnya. Ya iyalah, masa nanya ke orang lain? Tetap aja nggak kenal, nanya ke orangnya gitu. Bu, bisa kenalan nggak? Bisa. Nanya nama, nanya alamat, nanya profil itu kan? Karena yang tahu dirinya ya dia sendiri. Kalau kita ingin kenal kepada Allah, nanyanya ke siapa, Bu? Ke Allah. Gimana cara nanyanya? Melalui Al-Quran. Ah, pintar Ibu. Ada Udah pintar ternyata ya di sini. Oke, nah. Jadi kita lanjut. Bahwa kita bisa mengenal Allah, mengenal Rob, mengenal Ilah dengan membaca Quran atau dengan mempelajari Quran. Nah, tauhidnya tadi dibagi 3 kan? Ada tauhid asma, ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya. Nah, bicara tauhid asma. Tauhid asma itu diwakili dengan lafadznya lafadz Allah. Asma itu artinya nama. Isim atau ismi. Bismi. Ya, surat 1 ayat 1. Bismillahi. Ya, surat 1 ayat 1. Ya, itu bunyinya apa? Biismi. Bismillahi. Dengan nama Allah. Berarti ismi adalah artinya apa? Nama. Ya. Ismi artinya nama. Biismillahi. Dengan nama Allah atau dengan asma Allah. Nah, bicara tauhid asma adalah bicara bagaimana memahami Allah secara esensi, ya, agar kita tidak disebut sebagai zolim tadi ya. Nah, kalau zolim kan masih musyrik posisinya. Kenapa kita harus memahami atau mengenal Allah? Karena faktor utama dalam beragama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, terus kita beragama, dalam agama kita harus mengabdi kepada Allah, kira-kira menyembah Allahnya Allah yang benar apa yang palsu? Bisa salah. Bisa salah, makanya harus kenal Allahnya dulu sebelum kita menyembahnya gitu ya. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis tikoni. Yang pertama-tama diwajibkan atas manusia sebelum yang lain adalah mengenal Allah, gitu ya. Nah, kalau kita nanti sudah mengenal, tidak ada lagi pertanyaan bagaimana Allah. Tidak ada lagi pertanyaan Allah ada berapa. Tidak ada lagi pertanyaan kapan bagi Allah. Tidak ada lagi pertanyaan di mana Allah. Kalau masih ada pertanyaan di dalam diri kita, Allah tuh bagaimana? Allah tuh ada berapa? Allah tuh kapan adanya? Allah tuh ada di mana? Itu berarti kita belum kenal. Belum kenal ya, gitu ya. Nah, bagaimana supaya tidak ada lagi pertanyaan tadi? Maka tadi harus kita kembali kepada Al-Quran. Nah, mengenal dalam bahasa Arab disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat. Makanya ada pelajaran ma'rifat namanya. Kan ada syariat, ada tarikat, ada ma'rifat, ada hakikat. Ya, kalau syariat artinya jalan besar. Ya, cara. Kalau torikot jalan kecil, jadi suluk. Nah, kalau ma'rifat itu artinya sudah mengenal.
Ya, kalau hakikat tahu yang sebenarnya. Nah, kalau kita menyebutnya ma'rifatullah, artinya mengenal Allah, mengenal Allah. Allah adalah nama. Ya, tadi kan biismillah. Allah adalah nama. Nama apa? Nama buah-buahan apa nama sayur-sayuran, Bu? Nama Allah. Iya, Allah adalah nama. Nama apa? Nama Allah itu sendiri. Apa dong? Ya, Allah adalah nama. Nama apa? Nama Tuhan kita. Iya. Iya. Contoh gini, Pak Haji Uum adalah nama. Nama siapa? Nama ayahnya. Nama bapakku. Nah, gitu. Bukan Pak Uum namanya. Nama siapa? Nama Pak Uum, bukan begitu. Iya. Adalah nama. Nama siapa? Namanya bapak saya, kata Bunda Al, gitu. Itu nama bapak saya, gitu. Nah, Allah adalah nama. Nama apa? Nama Tuhan. Tuhan saya. Nah, Tuhan. Kan ada lagunya tuh. Gimana lagunya, Bun? Gimana ya? Gimana lagunya? Nggak tahu. Ya. Gimana ya? Nggak tahu. Gimana lagunya? Tuhanku adalah Allah, kan gitu. Ya. Jadi Allah adalah nama, biismi, dengan nama Allah. Allah adalah nama. Nama apa? Nama Tuhan kita semua. Siapa yang memberi nama Allah? Bu, pertanyaannya. Siapa yang memberi nama Allah? Dari mana kita tahu Tuhan kita namanya Allah? Ayo, dari mana? Dari ibu, dari bapak, dari teman, dari guru? Ya? Dari Quran. Dari Quran ya, coba lihat Qurannya, Bu. Surat 20:14. Toha. Ini senang dengar Bu Dede bacaannya bagus. Monggo Bu Dede, semangat lah. Iya. Berapa? 20 ayatnya 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Innani sesungguhnya aku Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku. Fa'budni, makan sembahlah aku. Wa aqimis sholata, lan dirikan salat. Lidzikri, untuk mengingatku. Terputus, Bun? Iya. Kayaknya signalnya kurang bagus, Ustaz. Ya, Iya. kan? Tapi nggak ada ya? Kayaknya keluar ya? Kepencet mungkin. Keluar dulu biar nanti jelas kali. Biasanya suka ada yang loadingnya gitu. Keluar nanti dia masuk lagi. Supaya jelas. Nah ini kayaknya masuk lagi. Aku ini Allah tidak tersen aku, sembah aku. Ini ada lagi, Ustaz. Nggak ada suaranya, Kang Ip. Pausannya tidak ada. Ada, cuma nggak ada suaranya. Suaranya belum ada.
Nah, ya gambarannya. Pas sebutin tauhid itu. Satunya tauhid asma, kedua satunya lagi. Ya, halo. Udah nunggu lagi belum, Bu? Ya, ya sudah. Iya, mati lampu, putus internet jadinya. Ini udah pindah ke HP. Apa-apa lah. Apa tadi surat 20 ya? Ya, 20 ayat 14. 20 ayatnya 14, saya jangan dikurangi. 20-14 ya. Oke. Iya. Innani anallahu. Innani anallahu. Sesungguhnya aku. Innani sesungguhnya aku. Ana. Aku. Allahu. Allah. Jadi Allah memperkenalkan diri, nama saya Allah gitu. Allah. Kenalkan, aku Allah ya. Oh, gitu. Oh Allah gitu bahasanya. Oh, diilustrasikan gitu. Sesungguhnya aku ini Allah. Oh, namaku Iib gitu bahasanya. Tidak ada ilah kecuali aku. Maka sembahlah aku. Dirikan sholat untuk menyembah. Jadi untuk mengingatku. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Ya maaf, terima kasih. Nah, berarti masih ngeh ya. Nah, jadi yang memberi nama Allah, ya Allah sendiri. Dia memperkenalkan dirinya dengan menyebut nama Allah gitu ya. Nah, lanjut. Nah, di surat yang lain, Allah tuh punya alias. Alias itu apa ya? Ya, alias. Ya, apa aliasnya, Bu? Bunda Al itu nama asli apa alias? Alias. Alias. Namanya siapa? Fani. Fani. Itu kan ada nama aliasnya. Ya, kalau disebut Bunda Al pasti Ibu Fani lah. Nah, Allah itu punya alias. Coba lihat surat 17, 110. Tuh, berapa lagi lampunya? 17, 110. Iya, 17, 110. Ar-Rahman. Bukan, Al-Isra. Akaf. Aliasnya apa? Ar-Rahman. Kulit uloha awu itu atau sarulah Allah atau Ar-Rahman. Jadi Allah punya alias. Aliasnya apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi boleh nggak kita memanggil ya Rahman gitu, boleh nggak? Boleh. Boleh, karena Ar-Rahman juga adalah Allah. Allah apa Rob? Allah. Allah apa ilah? Allah. Ya, jadi bukan Tuhan ya. Ar-Rahman itu adalah Allah. Makanya ada surat Ar-Rahman. Nah, surat Ar-Rahman itu suratnya siapa, Bu? Allah. Suratnya Allah. Nah, tapi di situ disebutnya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, maksudnya Allah. Gitu ya. Nah, Allah punya Asmaul Husna. Nah, Allah atau Ar-Rahman punya Asmaul Husna. Atau memiliki nama-nama yang baik. Nah, asma itu kan isim itu artinya nama. Kalau asma'u berarti jamak ya. Berarti jamak. Kata majemuk. Ya. Jadi asma itu plural dari ismi. Ismi atau isim satu. Kalau asma banyak. Nama. Nah, Allah itu punya banyak nama.
Tapi aliasnya cuma satu, Ar-Rahman. Yang banyak apanya? Nama-namanya. Namanya. Nah, nama itu biasa disandingkan berkaitan dengan profesi, berkaitan dengan pekerjaan. Ya, misal gini, ada orang pekerjaannya ke sawah, Bu, melak pare. Kita manggilnya Pak apa? Petani. Pak Tani. Apa namanya Tani? Bukan. Bukan. Tani itu apanya dia? Kerjaannya. Kerjaan dia. Ada orang kerjaannya ngajar ke sekolah atau di sekolah. Kita panggilnya Pak siapa? Bu siapa? Guru. Guru. Emang namanya guru? Coba lihat KTP-nya. Namanya bukan guru. Ya, namanya Amalia namanya. Bu Dipanggil Tik-Tik. Bu Guru. Bu Tik-Tik. Kenapa dipanggil Ibu Guru? Pekerjaannya guru. Nah, karena pekerjaannya guru. Atau yang lainnya sama aja, Bu. Pedagang, insinyur, profesor, dokter, dosen. Itu kan karena kerjaannya di situ dipanggilnya itu. Ya, berarti nama itu ada kaitan dengan pekerjaan. Nah, sekarang begini, Bu. Ada nggak di alam semesta ini, di alam semesta nih, benda atau sesuatu yang bukan kerjaannya Allah? Tidak ada. Iya, semua makhluk di alam semesta ciptaan Dan Allah. Kerjaannya Allah. kan tadi pekerjaannya Allah apa tadi pekerjaannya? Menciptakan. Iya. Termasuk menciptakan kita. Ibu bayangkan ada berapa jumlah ciptaan Allah? Tidak terhingga. Berarti Asmaul Husna ada berapa? 99. Itu kok kayak itu nggak tuh? Tidak terhingga. Kan tadi asma jamaknya dari isim. Isim artinya nama. Nama itu biasa disematkan berkaitan dengan pekerjaan. Nah, ada nggak di alam semesta yang bukan kerjaan Allah? Tidak ada. Nah, berarti asma'nya Allah ada berapa? Itu Tidak terhingga. Tak terhingga. Jumlah ciptaannya Ya. tak terhingga berarti, Bu. Kenapa jadi 99? Ibu kalau berhitung mulai dari berapa? 1 sampai berapa? Tak terhingga. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis 9 berapa? 10. 10 tuh angkanya berapa? 2. 1 dan 0. jadi berhitung dari berapa? 0 dari mana 1 datangnya? sampai 9. Iya, jadi 9 itu angka apa? Unlimited, udah mentok. Iya, kan udah 9 udah habis tuh. 0 lagi kan? 1 lagi. Iya. 1 0. Habis 2, habis 1 9, 2 0, 3. Gitu kan? Ya, berarti nggak ada angka di luar 9, nggak ada. 1 sampai 9 aja angka itu. Ya. Berarti 9 menunjukkan angka unlimited. Nah, kalau double 9 jadi berapa maksudnya? Double unlimited. Maksudnya tak terhingga. Ya, jadi QQ gitu. QQ itu ya tak terhingga artinya. Ya, jadi sebetulnya asma Allah itu tak terhingga. Nah, supaya gampang hitungnya, udah 99 aja lah gitu. Ya gitu, nggak apa-apa. Iya, Pak, tahunya begitu. Ya? Ya, tahunya sampai di situ, belum Sekarang ditambahin pengetahuannya. Iya, sekarang jadi tahu ya. 99 menunjukkan angka tak terhingga. Tak terhingga. Ya,
Biar gampang ngapalinnya udah 99 itu 100 kurang 1 aja. Padahal atau enggak gitu ya. Nah, baik, kita kembali ke tauhid tadi. Allah punya nama alias disebut dengan Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman adalah Allah. Allah atau Ar-Rahman memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna sesungguhnya berkaitan dengan pekerjaannya Allah atau karyanya Allah. Dan alam semesta beserta segala isinya ini kan ciptaan Allah semua. Maka sebanyak itulah sebetulnya sebutan Allah, sebanyak nama yang ada di alam semesta. Nah, biar mudah ngapalinnya kali ya. Udah 99 aja lah gitu. Dari Ar-Rahman sampai As-Sobur. Ya nggak apa-apa. Nah, kembali kepada asma Allah tadi. Di dalam kontekstual Al-Quran, kita sering menjumpai tulisan atau lafaz Allah. Juga disebut dengan lafaz Rob. Dan juga kadang-kadang disebut dengan lafaz Ilah. Nah, khusus untuk Rob dan Ilah, itu selalu diterjemahkan apa dalam Quran? Tuhan. Tuhan ya. Nah, pernah nggak kalimat Allah diterjemahkan apa gitu, Bu? Pernah nggak? Allah diterjemahkan. Pernah nggak Allah diterjemahkan ke bahasa lain? Tidak. Tidak. Allah ya terjemahnya nggak Allah gitu ya. Tapi kalau Rob diterjemahkan Tuhan biasanya kan. Terus Ilah juga diterjemahkan dengan Tuhan. Nah, sehingga kita kadang-kadang dibuat kabur. Jadi Allah itu apa gitu ya. Nah, ketika ada pertanyaan Allah apa, Allah kapan, Allah di mana, nah itu berarti kita belum kenal. Nah, ketika disebutnya beda, Allahu, Robbu, sama Ilaha, berarti ada makna yang berbeda. Contoh gini, Presiden Republik Indonesia, ya, itu apa? Itu nama apa, Bu? Presiden itu nama apa? Jabatan. Nama jabatan. Negara. Itu kan nama jabatan kepala negara. Presiden. Kalau di negara lain raja. Ada lagi yang disebut dengan sultan atau apa lagi. Itu adalah nama jabatan kepala negara. Nah, kalau ada jabatan berarti ada orang yang menjabatnya. Dan Republik Indonesia ke-7. Namanya siapa? Joko Widodo. Jadi ada presiden, ada Joko Widodo. Nah, kalau dia pulang ke rumah, ya berarti dia berubah lagi. Bapaknya satu anaknya. Kesang. Oh, suaminya Iriana. Apakah sama antara Presiden Joko Widodo dengan suaminya Bu Eriana? Aduh, kenapa? Kira ada apa? Ya, jadi ada Joko Widodo, ada Presiden, ya, ada kepala keluarga. Ya. Ya, bapak keluarga. Sama nggak kira-kira, Bu? Apa ada arti yang berbeda? Ya? Tidak arti ya. Orangnya sama. Kalau disebutnya, kalau kita menyebut nama Joko Widodo, berarti yang kita sebut apa, Bu? Orangnya kan? Orangnya berarti orangnya. Kalau disebut presiden, jabatannya. Kalau disebut kepres, hasil pekerjaannya. Bukan, masa kepres jabatan. Hasil kerjaannya. Kepres itu keputusan. Hasil kerjaannya. Itu titanya. Makanya ada Allah, itu esensinya. Ada Rob, jabatannya. Ada Ilah, itu kepresnya, ketetapannya.
perintahnya, gitu, aturannya, atau hukumnya yang dibuat. Bisa kegambar nggak Bu ilustrasinya? Gambar. Jadi kalau Allah bicara esensinya, pribadinya. Allah sebagai Rob, berarti Rob jabatannya. Allah sebagai Rob punya titah, punya aturan, punya hukum, disebut ilah. Karena ilah adalah firman-Nya, ilah adalah titahnya, maka ilah sama kedudukannya dengan al-haq. Al-haq juga sama dengan Al-Quran. Nah, Quran itu kalau diumpamakan seperti kepres. Kepresnya ya. Kepres itu yang membuat presiden. Nah, presiden itu siapa orangnya sekarang? Jokowi. Jadi Jokowi itu namanya, esensi orangnya presiden, jabatannya, kepres itu hasil kerjanya, keputusannya. Sayang ya bedanya ya. Halo? Iya. Ah, gitu ngebayang, biar ngebayanginnya gampang. Apa bedanya Allah, Rob dan ilah. Allah itu esensinya dia sendiri. Rob itu jabatan dianya sebagai pengatur alam semesta, Robbil Alamin, yang mengatur alam semesta. Nah, Allah mengatur alam semesta dengan ilah, dengan titah. Nah, titah itu al-haq, al-haq itu adalah Quran. Quran itu aturan Allah untuk mengatur kehidupan kita, gitu. Aturan siapa? Aturan Allah. Nah, ketika di Quran disebut beda, Allahu, Robbu, dan ilah berarti punya makna yang berbeda. Nah, itu yang kalau kita di dalam Quran ada istilah takwil, ada istilah tafsir. Ya, karena setiap kalimat pasti punya makna. Kalau kalimatnya beda, berarti ada makna yang berbeda. Contoh gini, Bu. Apa bedanya? Apa misalnya? Kita membaca tulisan BRT. BRT. Terus si BRT, ba, ro, dan ta. Ba, ro, ta. Kan 3 huruf tuh. Ibu bacanya gimana? Kalau kita, coba Ibu baca. Ada ba, gundul. Nggak ada harokatnya, Bu. Ba, ro, dan ta. Ibu mau baca apa? Bisa barata, bisa barat, barata. Berita. Biriti, berita. Bisa barat, bisa birit, bisa burut gitu, Bu ya? Sama nggak antara birit dengan burut? Beda. Hanya beda apa, Bu? Hanya beda vokal aja, beda makna gitu nggak? Bisa birit juga. Bisa burut, bisa burit, bisa birit, bisa berit. Ya. Nggak, artinya setiap kata punya arti berbeda. Kalau burut apa burut? Kalau birit? Bujur. Bujur. Kalau berat? Berat. Kalau burit? Sore. Sore. Berit apa berit? Titik. Ya, begitupun di dalam Al-Quran, Bu. Ketika tulisannya beda, berarti ada makna yang berbeda. Satu dengan yang lain. Walaupun sama, tapi serupa tapi tak sama, bisa. Nah, sehingga di dalam Quran itu ada yang disebut dengan takwil. Ada yang disebut dengan tafsir. Sama nggak takwil dengan tafsir? Beda. Ya. Nah, sekarang gini, setiap kata, setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran merupakan apa? Firman Allah. Atau kalam Allah. Katakanlah kalam Allah itu serupa dengan statement. Statement, Bu tahu statement?
Pernyataan. Statement itu ungkapan. Nah, Ibu Yanti membuat tulisan, membuat statement di medsos. Nah, statement itu biasa kita menyebutnya dengan status, itu nggak? Status ya? Ya. Di Facebooknya Ibu Yanti menulis statement, Bu. Galau. misal galau. Dibaca sama teman-temannya di Facebook. Ya. Nah, teman-temannya di Facebook bertanya-tanya nggak? Ya. Apa maksudnya ya? Ini Bu Yanti menulis status galau. Maksudnya apa ya? Gitu ya. Nah, maksud atau pengertian dari pernyataan itu namanya takwil. Takwil itu artinya maksud atau pengertian. Nah, gini, siapa yang paling tahu maksud daripada status itu, status Bu Yanti? Bu Yanti. Punya status. Yang nulis sendirilah. Ya, yang paling tahu maksud status itu berarti yang nulisnya. Boleh nggak kita menebak-nebak maksudnya apa? Menebak boleh. Ya, tapi bisa salah nggak? Bisa salah. Ya, terus kita temennya langsung nyebarin ke temen yang lain. Tahu nggak Bu Yanti sekarang lagi galau? Apa udah itu yang pasti, yang sebenarnya? Belum tentu itu maksudnya kan gitu. Ya. Nah, untuk bisa mengetahui maksud atau takwil dari sebuah pernyataan, sebaiknya gimana? Tanyakan. Ya tanya aja sama bikin statusnya susah amat Gaprian. Assalamualaikum Bu Yanti, saya baca di Facebook Bu Yanti menulis status galau. Itu maksudnya apa ya? Apa Bu Yanti lagi galau atau gimana nih? Nah, Bu Yanti ngejelasin nggak? Jelasin. Nah, penjelasan itu namanya tafsir. Ya, jadi tafsir artinya Penjelasan. Kalau takwil artinya maksud. Untuk bisa tahu maksud harus ada Penjelasan. Nah, jadi penjelasan berfungsi untuk mengetahui takwil. Nah, contoh gini, ketika kita baca ayat Quran, itu kan pernyataan Allah. Yang paling tahu maksud dari ayat itu siapa? Allah. Nah, boleh nggak kita mentakwil sendiri? Tidak. Nggak boleh. Nah, supaya kita tahu takwilnya, tahu maksudnya, harus gimana? Bertanya. Harus nanya, biar Jelaskan, ya. Nah, penjelasan itu namanya tafsir. Nah, penjelasannya ada di mana, Bu? Ada di ayat lain. Jadi metodenya ayat menerangkan ayat bil ayat. Artinya satu ayat diterangkan dengan ayat yang lain. Sehingga kita bisa tahu, oh maksudnya ini setelah dijelaskan. Tapi bukan dijelaskan oleh kita, dijelaskan oleh Allah di ayat-ayat yang lain. Gitu. Jadi untuk mengetahui maksud ayat, cari penjelasannya di ayat lain. Nah, contoh gini. Ya, contohnya surat 3 ayatnya 100 berapa ya? Surat 3 ayat 7 dah. 3 ayat 7. 3 ayat 7. Sampai jam 10 udah ya, udah kemalaman nih. Udah lupa. Ini
Ini jam 21.36. Udah setengah 10. Dikit lagi ya, 1 ayat lagi. 7. 3 ayat 7, Ustaz. 3 ayat 7. Ayat 7. Ya, silakan. Agak panjang ayatnya. Oh, panjang. Iya, nggak apa-apa. Halo, langsung terjemahannya saja. Dialah yang menurunkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran. Minhu diantaranya ayatun muhkamatun, ayat-ayat muhkamat. Hunna itu adalah ummul kitab, pokok-pokok kitab Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya adalah mutasyabihat. Lanjut. Maladina fi qulubihim, maka adapun orang-orang yang ada di dalam hati mereka, zaighun itu kebimbangan, fayatabi'un maka mereka mengikuti matasyabaha apa yang mutasyabih minhu daripadanya. Ibtigha fitnah untuk mencari ketahuan, cari-cari tawilnya. Ya'lamu dan tidaklah mengetahui tawiluhu tawilnya illallah kecuali Allah. Warasikhuna sedangkan orang yang mendalam fil ilmi dalam ilmu yaquluna mereka mengatakan aman nabi kami beriman padanya kulum min indi rabbina dari Tuhan kami ama yadzakaru illa ulul albab mengambil pelajaran Wama tidak dan tidaklah mengambil pelajaran illa ulul albab kecuali orang-orang yang berakal. Ya, jadi boleh nggak mencari-cari takwilnya? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu berarti hatinya bimbang, ragu. Karena yang mengetahui takwilnya hanyalah Allah. Nah, untuk mengetahui takwil harus dicari tafsirnya. Jelaskan. Tafsirnya di ayat yang nah, di ujung kalimat ada kata-kata ulul albab dan tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang yang ulul albab. Pertanyaannya Bu, ulul albab itu siapa? Ulul albab itu orang yang berakal manusia ya? Iya, orang yang berakal itu siapa? Orang yang berakal, yang berilmu. Ibu menebak-nebak apa cari di ayat lain? Nebak-nebak itu namanya mencari-cari ulul albab itu siapa Bu? Manusia yang berakal. Iya, orang-orang yang berakal itu siapa? Ya mau wala junubihim itu ulul albab. Nah, gitu caranya Bu. Jangan menebak-nebak, cari aja di ayat lain. Nah, di mana ayat lainnya surat 3, 109. Nah, 109 ada ulul albabnya nggak di situ? Ada. Ada. Ya, diterangin nggak ulul albabnya siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nah, dijelasin nggak siapa ulul albab itu? Ya. Nah, begitu caranya. Ulul albab adalah
Gitu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah Yatafakkaruna Di fi ayat- khalqis samawati wal ard. Rabbana Di ma ayat berapa khalaqta itu? hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi satu ayat dijelaskan oleh ayat Lain. lain. Nah, berarti kita sekarang tahu nggak maksud ulul albab itu siapa? Tahu jadinya. Tahu. Kenapa tahu? Karena ada penjelasannya. Di mana? Di ayat yang Lain. lain. Nah, harus begitu sistemnya. Di ayat mana? Ntar, Pak, penjelasannya di Jangan ayat mana ditakwil sih? sendiri. Kan tadi 61. tidak boleh mencari-cari takwil. Nah, untuk mengetahui takwilnya, maksudnya ulul albab itu apa ya? Nah, diterangkan di tafsir di ayat yang lain. Ketemu surat 3, 190, 191 sampai 193. Itulah ciri-ciri ulul albab. Jadi kita mencari-cari takwil enggak? Tidak. Enggak, gitu. Tapi cari penjelasannya di ayat lain. Nah, nanti setiap item diterangin lagi. Yang disebut yazkurun itu apa ya? Yazkurunallah, orang yang zikrullah, mengingat Allah. Yang disebut dengan zikir itu apa? Terangin lagi di ayat yang lain, gitu ya. Kiaman itu seperti apa posisinya? Terangin. Kemudian itu seperti apa posisinya? Terangin. Jadi setiap kalimat diterangkan lagi di ayat lain. Nah, begitu metodenya. Karena yang tahu takwil hanya Allah. Untuk mengetahui takwil harus diterangkan, dijelaskan. Namanya tafsir. Dan sebaik-baik tafsir adalah Al-Qur'an. Metodenya satu ayat dijelaskan oleh ayat lain. Nah, begitupun ketika kita bicara tentang Allah, boleh nggak menebak-nebak maksudnya Allah apa, Bu? Tidak. Enggak, nanti Quran menjelaskan tentang Allah. Allah itu seperti apa di Quran dijelaskannya. Nah, nanti kita bicara tentang bagaimana kita bisa mengenal Allah secara esensi dan bagaimana keterangan tentang Allah secara esensi. Ya, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, karena sudah hampir jam 10 ya. Iya, udah ngantuk saya juga, udah ngantuk Bu. Ya, baik itu saja untuk hari ini. Ya, jadi ke depan nanti insya Allah kita lanjutkan bagaimana kita bisa mengenal Allah secara esensi dan bagaimana keterangan tentang Allah secara esensi di dalam Al-Qur'an. Insya Allah. Baik, terima kasih atur nuhun ibu-ibu semuanya sudah malam-malam meluangkan waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak terasa ya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.